Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok kelas 11 OTKP ingin mempresentasikan tugas kelompok kami PKK yang beranggota Angga Harbiansyah, Ayu Lestari, Azhar Putri Sri Puji, Muhammad Wildan, Nazwa Khairunisa, dan Olviani. Dokumen administrasi usaha. Masalah administrasi usaha kecil dan mikro masalah administrasi sering terjadi sekali, dianggap sebagai masalah yang remeh-remeh, utamanya oleh wirausahawan yang baru saja merintis usahanya. Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa administrasi adalah bagian yang sangat penting dalam merintis, mengembangkan, dan memastikan usaha dalam keadaan stabil. Cara mengatasi masalah administrasi: 1. Memahami masalah administrasi ada usaha kecil dan mikro dapat diselesaikan dengan memberi pemahaman yang baik. 2. Mencatat. Setelah usaha kecil dan mikro memahami pentingnya administrasi usaha, upaya untuk mengajak melakukan pencatatan dan dapat dilakukan penggunaan aplikasi Osman sebagai alat untuk mencatat kegiatan-kegiatan dalam proses usaha dapat dilakukan bersama dengan jalannya usaha sehari-hari. 3. Fungsi Osman. A. Aplikasi karir. Fungsi karir pada aplikasi Osman memungkinkan usaha kecil dan mikro memiliki pencatatan keuangan yang baik sejak awal. Kasir juga memiliki peran penting dalam membangun kepercayaan dengan konsumen. A. Pengertian administrasi dan dokumen usaha. Secara umum, administrasi dapat diartikan sebagai segenap proses penyelenggaraan tata usaha untuk mencapai tujuan tertentu dalam Kamus Besar Indonesia. KBBI, administrasi adalah usaha kegiatan yang meliputi penataan tujuan serta penetapan cara penyelenggaraan pembina organisasi usaha dan kegiatan yang berkaitan. Kegiatan kewirausahaan tentu saja membutuhkan hal-hal yang berhubungan dengan administrasi. Administrasi dilakukan oleh dua orang atau lebih berdasarkan dalam struktur data yang ada untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Dengan mengelola administrasi diharapkan usaha menjadi lebih tertata, efektif dalam berbagai pekerjaan. Selain itu memungkinkan memberi kenyamanan bekerja dan keteraturan dalam lingkungan usaha. Nah, yang B. Pencatatan atau nota. Pembukaan bukti atau nota transaksi secara digital akan membuat pencatatan menjadi lebih rapi dan terdokumentasi yang baik. Yang C. Pembukaan. Arus jual dan beli serta pengeluaran yang tercatat dengan nota digital terhubung pada sebuah pembukuan sederhana. 4. Alasan menggunakan Osman. A. Mudah. B. Kendali. C. Manfaat. D. Terjangkau. Administrasi juga dapat diartikan sebagai kegiatan penyusunan serta pencatatan data dan informasi secara sistematis dengan tujuan menyediakan keterangan bagi pihak yang membutuhkan serta memudahkan memperoleh kembali informasi secara keseluruhan dalam hubungan satu sama lain. Atau dengan kata lain disebut tata usaha. Administrasi dalam berwirausaha merupakan kegiatan kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih berdasarkan pembagian kerja yang telah ditentukan dalam struktur organisasi dengan mendayagunakan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. B. Fungsi, unsur, tujuan, dan manfaat administrasi. 1. Fungsi administrasi. Menurut Wilby 2001 ada 5 jenis fungsi pendukung administrasi dalam perkantoran, yaitu fungsi rutin, fungsi teknis, fungsi analisis, fungsi interpersonal, dan fungsi manajerial. A. Fungsi rutin. Fungsi rutin adalah fungsi administrasi yang membutuhkan pemikiran, mencakup pengarsipan dan pengadaan. Contoh fungsi rutin adalah mengadakan surat-surat dan melakukan penyimpanan surat dalam file. B. Fungsi teknis. Fungsi teknis merupakan fungsi administrasi yang membutuhkan pendapat, keputusan, dan keterampilan perkantoran yang memadai. Contoh dari fungsi teknis adalah mampu menggunakan berbagai perangkat software untuk membantu pencatatan data atau lainnya. C. Fungsi analisis. Fungsi analisis dapat diartikan sebagai fungsi administrasi yang membutuhkan pemikiran kritis dan kreatif disertai kemampuan mengambil keputusan. Contoh dari fungsi analisis adalah mampu menganalisis data persediaan barang dan membuat keputusan membeli barang. D. Fungsi interpersonal.
Fungsi interpersonal adalah administrasi yang membutuhkan penilaian dan analisis sebagai dasar pengambilan keputusan, serta keterampilan yang berhubungan dengan orang lain. Contoh dari fungsi interpersonal adalah mampu menganalisis data untuk mengordinasikan tim dalam pekerjaan. Fungsi manajerial. Fungsi manajerial merupakan fungsi administrasi yang membutuhkan kemampuan untuk melakukan perencanaan, pengorganisasian, pengukuran, dan pemberian motivasi. Contoh dari fungsi manajerial adalah mampu mengolah data untuk menentukan strategi pengembangan usaha di tahun berikutnya. Unsur administrasi. Menurut De Lianggi, dalam bukunya Administrasi Perkantoran Modern, administrasi merupakan suatu kebulatan proses penyelenggaraan yang mengandung kedelapan unsur administrasi, yaitu pengorganisasian, manajemen, tata hubungan, kepegawaian, keuangan, pembekalan, tata usaha, dan perwakilan. Untuk lebih jelasnya, simak uraian dari unsur administrasi berikut. Yang A. Pengorganisasian. Pengorganisasian merupakan rangkaian perbuatan menyusun suatu kerangka organisasi yang menjadi wadah atau tempat bagi setiap kegiatan. Yang B. Manajemen. Manajemen merupakan rangkaian perbuatan menggerakkan karyawan-karyawan. Yang C. Tata hubungan. Tata hubungan merupakan rangkaian perbuatan menyampaikan warta atau berita. D. Kepegawaian. Kepegawaian merupakan rangkaian perbuatan mengatur dan mengurus tenaga kerja. Keuangan merupakan rangkaian perbuatan pengelola segi-segi pembelajaran. Pembekalan merupakan rangkaian pembuatan mengadakan, mengatur, pemakaian, mendaftarkan, dan memelihara. Keuangan. Keuangan merupakan rangkaian perbuatan pengelola segi-segi pembelanjaan. Pembekalan. Pembekalan merupakan rangkaian perbuatan mengadakan, mengatur, pemakaian, mendaftar, dan memelihara. G. Tata usaha. Tata usaha merupakan rangkaian perbuatan penghimpun, catatan, mengelola, mengadakan, dan mengirim. H. Perwakilan. Perwakilan merupakan rangkaian perbuatan menciptakan hubungan baik kedelapan unsur tersebut saling berkaitan dan membentuk suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam menunjang keseluruhan proses kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Dalam kegiatan berusaha akan lebih baik jika menggunakan 8 unsur tersebut dalam mengelola bagian atau divisi administrasinya. 3. Tujuan dan manfaat administrasi. A. Agar pemilik usaha bisa membentang kegiatan administrasi perusahaannya. B. Agar mengelola usaha bisa mengevaluasi kegiatan yang telah dilakukan perusahaan. C. Agar pengusaha bisa merencanakan, mengembangkan, serta mengorganisasi dan usaha dengan baik. Yang D. Agar pengguna usaha bisa mengamankan kegiatan usaha dan perusahaan, sementara itu manfaat dilakukan aplikasi usaha begitu bisnis dan investor adalah sebagai berikut. A. Mengatasi jumlah keuntungan yang dihasilkan oleh perusahaan. B. Menghindari risiko kerugian. C. Sumber informasi untuk mengembangkan bisnis. Yang D. Data penting untuk investor. Sekian itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.